Oke, welcome back to KRS Project Channel. Di sini kembali lagi ketemu gue dengan Indri. Kali ini gue mau bikin podcast. Kali ini gue bukan podcast apa namanya? Bincang-bincang. Lebih ke bincang-bincang aja ya. Jadi kali ini di konten kali ini gue mau kenalin ini Clinton, abang gue. Dia mempunyai pengalaman-pengalaman unik nih. Karena lu lahir pakai sarung kan ya, kalau nggak salah ya. Oh, ini langsung ke temanya, langsung pakai sarung. Iya, maksudnya kan gue bilang pengalaman unik. Iya, gajah duduk. Sarung gajah duduk. Enggak, bukan sarung sih, lebih ke apa ya? Selaput ya, apa sih? Apa kalau bahasa biologis ya? Iya, selaput mungkin ya. Iya, pokoknya intinya lahir tapi bayinya itu masih ketutupan selaput gitu ya, masih Iya. ketutupan selaput. Jadi buat teman-teman yang tahu coba tulis di komen nama biologisnya apa atau biasa disebut apa di daerah kalian, tulis aja di komen. Oke, sebelum video ini dilanjut langsung ke intro dulu. Oke, kali ini gue mau ketemu lagi nih, kita ketemu lagi nih Tan, kali ini gue mau ngebahas banyak tentang lu, karena katanya lu lahir pakai sarung ya. Iya, jadi waktu dulu tahun 94 lahir. Oh, lo kelahiran 94. Iya, kelahiran 94 lahir, terus di rumah sakit, bukan rumah sakit, klinik Puri Utama. Terus di situ pas keluar melahirkan. Emang lu Puri Utama? Iya, Puri Utama. Bukan Puri Utama, klinik Puri. Oh, oke. Buat yang nggak tahu itu ada di Bekasi Timur ya? Iya, Bekasi Timur. Terus gua lahir nggak ada suara. Pada Maksudnya normalnya bayi itu kan kalau misalkan lahir keluar dari Keluar setelah nih. dikeluarkan ada suara tuh. Ini gua nggak ada suara, tangis. Bisa harus ada tangisan, ini gua nggak ada suara. Dan ketika pas itu di situ ada oma juga, oma dari bapak. Langsung gunting itu cepet-cepet selaputnya tanpa penanganan dari dokter. Oh, jadi dari suster. begitu keluar bidan tuh nggak ngeh kalau ada tuh selaput. Bidan ngelihat ada selaput juga. Cuman langsung diberi tanggapan, langsung quickly respon lah dari oma itu. Ambil gunting, spontan, langsung cutting, gunting, dan setelah itu langsung gue terdengar tangisan dari gue gitu waktu bayi. Oh, jadi lu baru ngeluarin suara ketika selaput itu dilepas. Jadi nggak langsung nangis ya? Nggak langsung nangis. Okay. Jadi pas setelah gue nangis dan normal, lahirnya dalam keadaan normal dan baik gitu, nggak tanpa bercacat lah. Normal ya, jadi normal. Jadi cuma itu aja yang pakai selaput ya? Iya, pakai selaput. Tapi gini nih, gue pengen tanya, bener gak sih mitosnya kalau orang lahir pakai sarung? Kalau bahasa di kita, di orang Ambon itu lahir pakai sarung. Entah di bahasa kalian apa, kalian boleh komen di bawah kalau emang bahasanya berbeda. Jadi di kita itu lahir pakai sarung, bilangnya selaput itu kan. Iya. Jadi lu ketika lahir pakai sarung itu ada mitos-mitos di mana orang bisa ngelihat setan atau bisa merasakan makhluk-makhluk halus. Itu benar apa enggak sih, Tem? Iya. Kalau dari spiritualnya sih memang pernah waktu kecil itu banyak waktu umur 5 tahun apa 4 tahun dari orang tua dan kakak juga sering cerita itu kalau misalkan gue tuh pernah lihat kayak gitu-gitulah makhluk halus dan bisa berinteraksi bahkan sama mereka. Dan pernah ada pengalaman juga kakak waktu umur 3 tahun ya, belum sampai 5 tahun. 3 tahun itu gue ngeliat pocong dan makhluk astral lainnya. Asli pocong asli Katanya asli. Kan gue nggak. Oh, karena itu mungkin masih terlalu kecil. Terlalu kecil gue nggak ingat. Jadi gue jadi dengar cerita itu pocong bener-bener di belakang pohon. Jadi pas ketika ada satu pintu perumahan itu, gue digendong sama kakak gue. Pas digendong itu, gue tuh nunjuk, posisi itu gue nunjuk ke arah pohon. Nah, ke arah pohon itu gue nunjuk, pas kakak gue nggak nge apa yang di pohon itu, tiba-tiba
Dia tuh nongol kayak lompat katanya. Oh, jadi kayak tiba-tiba muncul gitu dari belakang pohon itu ya? Tiba-tiba muncul ngelompat dan kakak gue juga ngeliat. Oh, oke. Jadi gue nunjuk itu sebelum dia tuh lompat. Jadi pas gue lihat, pas gue nunjuk, kakak gue ngeliat ke arah pohon, sekian berapa detik langsung dia itu lompat. Jadi sebenarnya lu juga apa lu pernah merasakan? Maksudnya? Dan kalau merasakan itu pas gua umur 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun itu pertama kali lu bisa merasakan dan lu ingat gitu. Itu ke-save banget. Oke. Ke-save banget itu kejadian. Pastinya. Ya. Karena 12 tahun kan orang udah pasti ingat lah. Ya, udah ngeh gitu ya. Fase-fase ingat lah. 12 tahun itu pas gua SMP. Oke. SMP pas bangun pagi. Itu ketika pas gua bangun, gua ambil handuk, menujulah gua kamar mandi tuh. Oke. Setelah gua di kamar mandi, itu kan dalam keadaan masih ngantuk gitu ya. Betul. Masih pusing. Pagi biasa pagi kan. Kalau kata orang nyawa udah kumpul gitu. Oh, nyawanya belum ngumpul gitu ya. Oke. Gua gantung handuk, di situ ada cermin. Cerminnya itu di mana di kamar mandi. Oh, di dalam kamar mandi persis. Cerminnya itu cermin kayak lu tuh cermin bisa taruh ada odol, sabun. Oh, cermin kamar mandi lah. Cermin kamar mandi. Cermin lah gue di situ. Lu ngaca di situ. Cermin lah gue di situ. Tiba-tiba di belakang gua itu anak kecil lewat. Itu asli tuh. Anak kecil yang ukuran misalkan usia 8 tangan lu kali. Enggak, di bawah gua. Di bawah lu. Pokoknya dia lebih pendek. Lebih pendek. 8 sampai 9 tahun lah usianya. Dan dia lewat sekilas. Tapi lewat dengan lewatnya itu gue bisa bisa lihat ciri-cirinya dia. Kelihatan ciri-cirinya dia di cermin. Kalau lu bisa gambarkan dengan bukan setan apa ya, makhluk kalau zaman sekarang nih sebutannya apa nih? Entah itu apa tuh? Itu bisa dibilang kayak tuyul. Tuyul gitu ya. Tuyul kan yang kita tahu kan pada umumnya botak. Emang dia itu kriterianya yang gue lihat ya. Botak, palanya itu borok kayak orang kebakar. Asli nih, ini asli ya. Ini asli. Ya? Ini gue cerita merinding. Itu dia borok. Oke. Kebetulan kan ini kan karena Clinton kakak gua dan waktu kecil kita juga serumah. Gue juga pernah dengar cerita itu tuh. Karena Clinton dari situ tuh kalau nggak salah kan waktu itu kita mau berangkat sekolah sama-sama. Jadi Clinton di SMP, gue masih SD dan kita berangkat sekolah sama-sama. Pas ketika kejadian itu ya Tan ya, lu sempat dari keluar kamar mandi kan sempat asma dulu ya, maksudnya shock gitu ya. Kebetulan kan dia punya asma juga nih, jadi sempat asmanya kambuh. Tapi lu nggak pernah merasakan ini ketika lu udah dewasa ya? Atau pernah juga? Kalau dewasa, maksudnya ngelihat langsung atau merasakan? Setelah kejadian itu sih belum. Setelah kejadian itu sampai sekarang ini di usia yang 29 tahun belum pernah lihat. Oh, jadi itu belum pernah lihat. Kejadian terakhir. Tapi kalau gue untuk merasakan aura kayak gue di suatu tempat atau di suatu daerah, gue bisa rasakan mereka ada tuh, gue bisa rasain. Oke. Gitu. Dulu, oke. Ini gue dulu pernah dengar cerita. Gue pernah dengar cerita dari teman kerja lo di Sukabumi. Waktu di peternakan, katanya lu digangguin makhluk halus sampai lu ngejar tuh orang ke atas gunung. Bener apa enggak Tan? Itu kejadian tahun berapa itu ya? Di peternakan nih kalau nggak salah ya. Gue dengar cerita itu. Peternakan mana? Ini nggak ada di briefing. Oh, nggak ada di briefing. Enggak, waktu di lu inget gak waktu lu kerja sama Riko? Terus ada orang kakek-kakek lompat katanya muter lari ke atas gunung. Oh, nggak ada, itu nggak ada. Oh, berarti ini hoax ya teman-teman ya. Jadi nggak ada itu. Jadi karena konten ini no setting, jadi apa yang benar nyata baru kita angkat. Iya. Tapi kalau nggak ada di cerita nyatanya, kita nggak akan bahas. Jadi itu hoax. Anjing ya lu emang. Kenapa lu? Tapi gue bisa lupa lu. Gue bisa. Itu nggak ada, nggak pernah. Oke, jadi emang benar. Jadi cerita itu hoax ya. Cerita itu hoax. Ya. Jadi gue sempat menerima kabar narasumbernya dari Clinton ini ceritanya bahwa dia pernah ngejar kakek-kakek di gunung dan ternyata itu hoax ketika kita tanya dari
narasumbernya langsung gitu ya. Ada lagi nggak sih Ton pengalaman-pengalaman aneh lu sebagai orang yang lahir pakai sarung? Ada banyak. Apa tuh? Jadi salah satunya kalau deh misalkan yang paling lihat sosok nampak itu terjadi pada waktu SMP yang gue bilang tuyul itu. Ada lagi waktu ketika gue usia 24 tahun. Oh, berarti gue berada di kota Sukabumi. Oh, berarti beberapa tahun ke belakang ya? Beberapa tahun belakang lah. Oke. Itu ada suatu tempat seperti kolam atau rumah. Di satu rumah itu ada juga fasilitas kolam. Dan rumah itu terbengkalai sudah bertahun-tahun. Pengurusnya juga nggak ngurus, jadi rumah itu sudah lama tidak diisi dan pembangunannya juga udah nggak bagus lah, udah nggak wajar pembangunannya karena nggak ada pagar, nggak seadanya aja. Dan itu didirikan base camp oleh anak-anak Maluku di situ pada hari itu. Oke. Nah, hari itu pada jam 6 sore, 6 kurang lah, 5.48 lah, ya kan, menjelang maghrib. Gue di situ sama temen gue, saudara gue Rian sepupu. Nah, di situ kita lagi nyantai berdua, anak-anak juga belum pada dateng. Dan ketika gue duduk di satu ruangan, jadi ruangan itu dia nanya ini ruangan, dan di sebelah dalam itu dapur dan kamar belakang. Ini kamar belakang, ini dapur. Nah, gue di ruangan itu, ya kan. Kita lagi posisi berbaring, santai, dan tiba-tiba gue itu denger orang berjalan seperti kayak PBB. Mas PBB apa nih maksudnya? Nah, jadi bukan. Jadi PBB itu kayak baris berbaris ya kan? Oh. Baris berbaris ya kan? Oh, jadi kayak. Jadi dengar suara langkah tentara gitu ya? Iya, suara alunan sepatunya itu kayak sepatu PDL, sepatu PDL tentara. Gue makin dingin. Dan itu. Serius gue makin dingin guys. Dan itu bunyinya kayak PBB kayak dia ada gerakan alunannya 1, 2, 1, 2 itu asli itu dan gua nggak bisa gerak posisi pada saat itu. Gua sama Rian itu nggak bisa gerak. Tapi Rian juga dengar. Rian dengar. Ini dengar juga. Jadi gua sama Rian tuh kayak liat-liatan. Gua ngomong sama Rian, lu dengar kan? Oke. Gua dengar. Dan di situ posisi lu freeze. Oh, jadi kayak langsung kayak gua freeze di situ. Lu udah kaku gitu, bingung mau ngapain gitu kali ya? Aku mau ngapain, freeze. Gue tunggu sampai ini suara berhenti. Dan suara itu tuh nggak menghampiri kita, tapi suara itu seakan-akan orang itu kayak satu orang, dia kayak stay doang, kayak PBB stay, kayak jalan di tempat gerak. Jalan di tempat. Tak gitu ya. Tapi nggak ngedeketin. Dan itu dipakai alunan, lu bayangin. Lu di posisi itu, dan dia coba mengalunkan kakinya dengan cara PBB. Baris berbaris. Itu pertama. Kedua, gue tidur malam pernah di tempat itu. Jadi di situ ada 3 kamar. Oke. Itu di ruang tamu yang pertama gue duduk, sebelah belakang itu ada kamar samping. Itu ada kamar 2. Ini dapur sama kamar 3 yang gue bilang tadi. Diranya gitu kan. Oh, kamar 3 ini tadi bunyi. Ya, di kamar 3 itu yang bunyinya. Oh, jadi lu di kamar tengah. Depan kamar 3. Iya, ruang tamu. Oke. Nah, malam yang kejadian kedua ini gue di kamar kedua. Kamar kedua posisi di sini. Gue tidurlah jam 8 malam lah. Oh, singkat cerita kan Sukabumi itu kan sepi ya kalau malam ya. Dan kronologinya nih, dena rumahnya itu sekali lagi terbengkalai, sampingnya itu sawah, bawahnya kali, atasnya kanan tuh gunung. Jadi gelap. Oke, kebun karet. Kebun karet, tapi gunung. Tapi gunung. Oke. Tidurlah gue jam 8. Jam 8 itu gue tidur. Tiba-tiba, ini gue sendiri, posisi sendiri, gak ada orang. Tiba-tiba, gue denger bantingan lemari itu kencang banget. Di mana nih? Di mana nih? Di kamar lu atau di kamar lain? Bantingan lemari itu berasal dari kamar pertama. Kamar pertama itu pas di ruang paling tamu. Paling depan. Kamar paling depan. Tapi, sorry. Cuma ada lu di situ doang. Gue sendiri. Di depan kan gak ada orang kan? Gak ada orang. Karena kan gue yang jaga. Oh, lu posisinya emang lagi sendiri di rumah itu. Dak! Kenceng itu kah? Posisi gue tidur. Gue dengar pertama. Mungkin pikiran gue halu angin kali. Atau
kucing lah, tikus lah, dalam rumah kan tikus atau lah. mainan triplek gitu. Bunyi kedua, tak. Oh ini bener sampai kayak lu tuh kalau ini itu bukan gangguan biasa gitu. Bukan gangguan biasa. Ini sabar, ini baru kedua. Mungkin pikir gua make sure lagi dari pintu. Gua buka pintu pelan-pelan kamar gua. Make sure-nya tuh apakah ini angin kenceng di luar? Bisa jadi kan angin banting pintu atau kucing lewat banting apa? Angin kah? Gua ngelihat gua cek lagi dari gua buka pintu itu. Setelah gua buka pintu, suasana di luar itu hening, nggak ada angin. Gue tutup pintu pelan-pelan, gue tidur lagi, tapi gue sambil gue takut itu. Oh ya pasti. Gue takut, gue tuh selimut ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Ini cuma biasa aja, gangguan biasa. Pas ketiga itu lebih kenceng dari pertama sama kedua. Lu tau kayak misalkan orang marah banget, banting pintu tuh kayak udah nggak pakai perasaan lagi. Kalau pertama kedua tuh gue rasa pasti pakai perasaan. Tiga ini bantingannya tuh kayak emosi. Pas emosi pertama dak, dia buka lagi, baru dia dak. Wah, kayak klimaks. Anjir situ. Tapi lu nggak bisa lari di situ karena kan lu mesti kalau dari cerita lu nih kronologinya nih. Kalau dari cerita lu kronologinya nih, itu berarti dia lu kalau mau keluar dari rumah itu lewat pintu depan, lu mesti ngelewatin kamar itu. Iya dong. Kan lu di kamar tengah nih. Kejadian di kamar depan. Men, lu kayak pernah ada fase kayak orang pengen pingsan tapi nggak jadi pingsan itu. jadi kayak lemes gitu, lemes. Pasrah. Oke. Kumaha sia we. Oh iya. Anjing. Kumaha sia we. Oke, benar bahasanya bahasa Sunda karena kan kejadian di Sukabumi kan. Dia mau kerasukan di gua atau dia mau tiban, terserah lu lah. Gitu. Gue nyerah gitu. Terserah lu lah mau gimana. Oke. Tapi berarti bukan berarti lu lahir pakai sarung terus lu punya pengalaman itu dari kecil ketemu itu, bukan berarti itu melatih mental lu untuk nggak takut gitu ya? Bukan, gua bukan melatih mental, bukan nggak takut. Jadi lu tetap takut gitu maksudnya? Tetap ada takut, sisi manusia tetap ada takut. Namanya kayak gitu-gitu, mending dia nampak deh daripada dia kayak buat alunan musik atau suara. Itu yang buat takut tuh yang kayak gitu-gitu. Lu lebih takut seperti itu. Oke. Kalau misalkan nampak gue masih berani. Tapi kalau misalkan dia kayak buat alunan suara, terus tapi gue tetap make sure dulu nih, ini suara apa nih? Bener gak nih? Nih? Atau karena posisinya gue lagi angin kenceng kayak tadi gue bilang angin kenceng gak atau gimana? Tiba-tiba nggak ada angin tapi ini suara kenceng. Ada suara kayak ada orang gerak manusia padahal dia di sana itu nggak ada siapa-siapa. Lebih takut kayak gitu. Iya kan? Coba lu bayangin. Lu lebih takut mana, gue tanya? Dia wujud atau suara? Kalau mungkin wujud, kaget dulu sih paling ya, kaget ya. Takut sih gue takut. Kaget. Cuma paling kalau muncul itu kaget terus lari gitu, dan ya udah panik aja. Paling gitu. Iya. Tapi kalau lu dengar suara yang nggak tahu apa, ini apa, itu apa, jadi yang ya kalau gue rasa bertanya-tanya gitu, ya. bertanya-tanya kan, iya. Apa yang terjadi? Jadi itu yang bikin scare sih. Iya, karena gue lihat ini manusia itu punya sisi penasaran yang menjadi ketakutan. Penasaran itu yang jadi buat semakin kita tuh semakin takut. Lama-lama tuh makin takut dibandingkan wujud. Jadi kayak lu pengen tahu tapi lu takut, lu pengen tahu tapi lu takut gitu ya. Lu pengen tahu tapi lu takut. Semakin dia bikin suara semakin lu takut. Betul. Kayak lu contoh kayak uji nyali lah di luar sana. Wujud itu banyak orang yang berani. Kalau udah depan-depanan gitu ya. Tapi kalau suara, suara apa itu? Suaranya makin nyata. Suara apa itu suara? Gitu. Nah, ya, jadi ada apa ya? Ada ketakutan tersendiri lah sama suara kayak gitu ya. Jadi itu tidak menjamin ya
lu lahir dengan sarung, lu punya pengalaman lihat setan, lihat ini, itu tidak menjamin bahwa lu nggak takut sama Tuhan. Lu tetap takut gitu ya. Takut. Oke. Tapi Jadi semua tergantung dari jiwa sih. oke. Semua balik lagi ke diri masing-masing. Kalau memang bahwasannya dia mau lahir pakai sarung kek atau enggak kek, tapi kalau iman lu kuat, iman lu tebel, lu nggak bakal takut sama hal-hal yang seperti itu gitu ya kali ya. Semua dari jiwa. Oke, jadi gini, ini kan pertama kalinya kita angkat soal lu lahir pakai sarung, ya kan? Dan ini juga mungkin pertama kalinya dibahas, gitu kan? Ada nggak pesan-pesan lu buat teman-teman yang di luar sana yang lahir juga pakai sarung? Lu punya pengalaman apa yang mungkin mereka juga merasakan gitu? Iya, lahir dari sarung itu bukan sesuatu yang bisa dibilang cacat. Bukan sesuatu yang harus dibilang kita harus minder. Dan juga bukan sesuatu yang mungkin membuat lu menjadi kayak wah lu anak indigo lu ya gitu, bukan ya? Bukan. Jadi itu adalah sesuatu karunia yang Tuhan kasih. Karunia. Bukan talenta. Karunia yang Tuhan kasih untuk lu menjadi lebih baik lagi. Jadi orang-orang yang lahir pakai sarung, misalkan dibully atau dibilang indigo, lu nggak usah minder atau lu nggak usah kayak insecure, tapi lu harus bersyukur itu karunia yang Tuhan kasih. Karena orang lain belum tentu punya. Oke, benar. Jadi guys, jangan lupa pesan dari Babang Clinton. Abu gua manggil apa nih, Babang Clinton apa Kaks apa Atoy? Oh, gue panggil Atoy. Oke, Kaks Atoy. Pesan dari Kaks Atoy. Jangan Atoy lu panggil Kaks juga. Kan tetap. Jadi karena dia abang gua, jadi gua tetap manggil Kaks. Jadi pesan dari Kaks Atoy bahwa nggak selamanya anak yang lahir pakai sarung itu anak indigo. Nggak selamanya juga mereka yang lahir pakai sarung itu merasa terintimidasi dengan karunia yang Tuhan kasih gitu ternyata. Jangan merasa terintimidasi dengan karunia apa yang Tuhan kasih. Ingatlah bahwa apa yang Tuhan kasih itu yang terbaik. Betul. Kurang lebih seperti itu buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Jangan lupa tinggalin komen juga, like kalau teman-teman suka video ini, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang Kairos Project dan cerita dari Kaks Atoy. Thank you.